Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta pelatihan dasar CPNS kelompok 1 yang terdiri dari 1. Anggi Saputra, 2. Davidson, 3. Dena, 4. Dita Lestari Efriza akan memaparkan mengenai analisis isu kontemporer yang bertema korupsi. Materi presentasi. 1. Praanalisis, yaitu identifikasi isu korupsi dengan menggunakan metode pentahelix. Kedua, menapis isu, yaitu A. Menemukan isu prioritasnya dengan metode USG. B. Analisis akar masalah dengan metode Fishbone. C. Menemukan alternatif pemecahan dengan metode SWOT. 3. Rekomendasi penyelesaian isu dengan menggunakan metode tabel. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan secara hukum untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan negara maupun perekonomian negara. Macam-macam korupsi. 1. Korupsi ekstraktif, yaitu suap dari penguasa kepada penguasa untuk kemudahan usaha bisnisnya dan agar memperoleh perlindungan. Kedua, korupsi manipulatif, dilakukan penguasa untuk mendapatkan kebijakan, aturan, atau keputusan agar dapat mendatangkan keuntungan ekonomi bagi dirinya. Ketiga, korupsi nepotistik dan kronisme, yaitu perlakuan istimewa yang dilakukan oleh penguasa kepada sanak saudaranya atau kerabatnya dalam rekrutmen atau pembagian aktivitas yang mendatangkan keuntungan sosial, ekonomi, maupun politik. 4. Korupsi subversif, yaitu pencurian kekayaan negara oleh para penguasa yang merusak kehidupan ekonomi bangsa. Selanjutnya adalah teori penyebab korupsi. Ada 5 teori penyebab korupsi. Yang pertama, teori CDMA oleh Robert Kitger. Yang kedua, teori GONE oleh Jack Baloch. Yang ketiga, teori solidaritas sosial oleh Emil Durkheim. Yang keempat, teori fraud triangle oleh Donald Creasy. Yang kelima, teori willingness and opportunity to corrupt. Lalu kemudian kita masuk ke metode pentaholik. Apa itu metode pentaholik? Metode ini dikelompokkan menjadi 5 elemen. Yang pertama, government atau pemerintah. Yang kedua, academic, dunia pendidikan. Yang ketiga, bisnis atau pengusaha. Yang keempat, community atau masyarakat. Yang kelima, media. Selanjutnya, adapun praanalisis dengan metode pentaholik. Yang pertama, pemerintah. Belum maksimalnya pemerintah dan penegak hukum dalam membuat kebijakan terkait pelaku korupsi, sehingga membuat proses hukum kasus korupsi terkesan lama dan berlarut-larut. Yang kedua, masyarakat. Rendahnya tingkat pengetahuan serta kepedulian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi, bahkan tidak sedikit masyarakat yang tidak sadar telah ikut mendukung praktik korupsi di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, akademik. Kurangnya pendidikan terkait dengan pengetahuan dan pengajaran mengenai nilai-nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara, seperti nilai integritas, kejujuran, etika, dan rasa tanggung jawab. Yang keempat, pengusaha. Kurangnya kesadaran untuk menciptakan bisnis yang bersih dari pelaku korupsi, dari para pelaku usaha, sehingga mereka marak melakukan praktek korupsi di bidang perizinan usaha untuk memperlancar usahanya. Yang terakhir, media. Kurangnya maksimal peran media dalam memberikan informasi mengenai kasus dan pelaku korupsi yang sedang terjadi.
Selanjutnya, menepis isu dengan metode USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Pada metode ini, kita menentukan isu mana yang paling urgensi, yang paling serius, dan yang paling cepat berkembang permasalahannya. Berikut cara menentukan prioritas dari isu-isu tadi. Diberikan nilai 1 untuk sangat tidak mendesak, 2 tidak mendesak, 3 cukup mendesak, 4 mendesak, dan 5 sangat mendesak. Ini merupakan hasil tapisan dengan metode USG. Diperoleh total dengan mendapatkan nilai tertinggi, yaitu kurangnya pendidikan terkait dengan pengetahuan dan pengajaran mengenai nilai-nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, metode analisis Fishbone merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang ada dengan melakukan analisis sebab dan akibat dari suatu keadaan dalam sebuah diagram yang terlihat seperti tulang ikan. Pada layar terlihat ada 4 faktor penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama yaitu lingkungan, individu, organisasi, dan aturan, di mana pada lingkungan ini korupsi itu dianggap hal yang biasa. Kemudian untuk faktor individu, serakah dan rendahnya soft skill. Lalu untuk organisasi, yaitu menutupi keteladanan pimpinan, dan untuk aturan, lemahnya aturan dan penyelidikan yang tidak maksimal. Selanjutnya menggunakan metode SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Di sini, lembaga atau instansi adalah yang mengatur tentang penggunaan dana. Selanjutnya, pemerintah memegang kekuasaan penuh dalam perumusan kebijakan terkait hukuman kepada koruptor. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Poin-poin di sini yaitu yang pertama, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan moral atau peningkatan soft skill. Yang kedua, kurangnya koordinasi stakeholder terkait penyuluhan tentang dampak korupsi kepada masyarakat. Yang ketiga, pengawasan yang kurang oleh instansi atau lembaga terhadap penggunaan dana. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Yang pertama, pemerintah dengan anggarannya mampu meningkatkan pendapatan pegawai. Yang kedua, kemajuan teknologi dan banyaknya akademisi yang mampu membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas. Yang ketiga, mempermudah alur penggunaan dana. Selanjutnya, threat atau ancaman. Yang pertama, belum adanya kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan akibat korupsi. Yang kedua, besarnya kebutuhan tidak diimbangi dengan penghasilan. Yang ketiga, kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap penggunaan dana. Nah, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penyebab isu korupsi yaitu kurangnya pendidikan terkait dengan pengetahuan dan pengajaran mengenai nilai-nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara seperti nilai integritas, kejujuran, etika, dan rasa tanggung jawab. Selanjutnya, alternatif penyelesaian isu. Alternatif penyelesaiannya yaitu menjadikan mata kuliah anti korupsi menjadi kurikulum nasional di perguruan tinggi dan pembaruan kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan integritas siswa. Tahapan setiap alternatifnya yang pertama, pemerintah membuat kebijakan tentang mata kuliah anti korupsi dan kurikulum yang dapat meningkatkan nilai integritas anak bangsa. Yang kedua, masyarakat ikut serta mendukung pemerintah dalam upaya memberantas korupsi mulai dari hal terkecil dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, akademisi mengikuti setiap kebijakan yang telah dibuat pemerintah terkait pelaksanaan pembelajaran guna menanamkan nilai-nilai luhur anak bangsa. Yang keempat,
pengusaha dapat mendukung akademisi melalui bidang ekonomi. Yang kelima, media dapat membantu melalui penyampaian informasi ke setiap kalangan masyarakat. Hasil yang diharapkan, terbentuknya anak bangsa dengan jiwa yang memiliki nilai-nilai luhur, berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, pihak-pihaknya adalah pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.